Halo semuanya, perkenalkan nama saya Milo Gede Cahaya Putri Mahadewi dengan NIM 22085611110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Simple Mail Transfer Protocol atau yang biasa disebut dengan SMTP. Baik, di sini teman-teman pasti semuanya mengetahui kan apa sih itu SMTP? SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, adalah protokol standar untuk mengirim email melalui jaringan komputer, terutama pada internet. SMTP ini merupakan salah satu protokol yang ada pada application layer yang ada di TCP/IP. Application layer merupakan lapisan dasar yang ada pada TCP/IP yang sangat dekat dengan pengguna. Selanjutnya yaitu SMTP, POP3, dan IMAP. Selain protokol SMTP, terdapat protokol POP3 dan protokol IMAP. Protokol POP3 dan protokol IMAP ini merupakan protokol penting yang digunakan untuk menerima email dari server email ke klien email lokal. Di sini SMTP berguna untuk mengumpulkan data dan kemudian mengirimkan email ke alamat email tujuan. Sedangkan POP3 dan IMAP ini dipakai untuk mempermudah user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Di sini tujuan POP3 dan IMAP ini sebenarnya sama, tetapi cara kerja yang berbeda. POP3 atau Post Office Protocol 3 ini bekerja dengan cara mengunduh semua email ke email lokal tanpa membuat salinannya itu di server. Sedangkan IMAP, Internet Message Access Protocol, itu bekerja dengan cara menyimpan semua emailnya di server. Baik, selanjutnya yaitu komponen SMTP. Komponen SMTP ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu Mail User Agent, Mail Transfer Agent, Mail Delivery Agent, Simple Mail Access Protocol. Mail User Agent ini merupakan perangkat atau aplikasi yang digunakan oleh pengguna untuk menulis, mengirim, dan menerima email. Contoh dari Mail User Agent ini mungkin salah satunya yaitu Apple Mail. Lalu selanjutnya Mail Transfer Agent. Mail Transfer Agent merupakan perangkat atau aplikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima email antar server. MTA ini contohnya seperti Postfix atau Microsoft Exchange. Lalu Mail Delivery Agent. Mail Delivery Agent merupakan perangkat atau aplikasi yang digunakan untuk menyimpan email yang diterima oleh server dan menyampaikan email ke folder inbox penerima. Lalu, Simple Mail Access Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk mengakses email yang disimpan pada server. Protokol ini sudah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu protokol POP3 dan IMAP. Selanjutnya yaitu metode SMTP. Metode SMTP terdapat dua, yaitu metode store and forward dan metode end-to-end. Metode store and forward ini cara kerjanya itu di mana pesan email disimpan secara sementara di setiap server yang dilaluinya sebelum akhirnya nanti diteruskan ke tujuan akhir. Server menyimpan pesan ini dalam antrian dan memeriksanya sebelum mengirimkannya ke server berikutnya atau ke penerima akhir. Hal ini memastikan bahwa pesan itu dapat disampaikan dengan andal meskipun server
server tujuan itu tidak selalu online atau tersedia setiap saat. Sedangkan metode end-to-end itu bekerja dengan cara melibatkan pengiriman pesan langsung dari pengirim ke penerima tanpa menyimpan pesannya itu di server sementara, seperti metode store and forward begitu. Pesan dikirim secara langsung dari server pengirim ke server penerima. Metode ini memastikan yang dimana keamanan dan privasi pesan karena pesan tidak disimpan di server perantara yang mungkin rentan terhadap pengintaian atau manipulasi data. Selanjutnya yaitu cara kerja SMTP. Cara kerja protokol SMTP pada proses pengiriman email yang pertama yaitu pengguna membuat pesan email, yang dimana pengguna menggunakan mail user agent untuk membuat pesan email. Pesan email ini terdiri dari dua bagian, yaitu body dan header. Body merupakan isi dari pesan, header merupakan informasi pengirim, penerima, subjek, dan lain-lainnya. Lalu, cara kerja yang kedua yaitu email dikirim ke SMTP server. Email client mengirimkan pesan ke SMTP server menggunakan protokol SMTP pada port TCP 25. Alamat email ini terdiri dari nama pengguna dan domain pengguna, misalnya seperti bayu@gmail.com begitu. Lalu cara kerja yang ketiga yaitu MSI memeriksa nama domain penerima. Jika misalnya nama domain penerima berbeda dengan nama domain pengirim, mail submission agent atau MSI ini mengirim email ke MTI begitu. Lalu yang keempat, MTI mencari domain target, yang dimana ini merupakan MTI mencari domain target dengan memeriksa data mail exchange dari domain name system atau DNS untuk mendapatkan alamat IP domain penerimanya. Lalu yang kelima yaitu MTI terhubung ke server pertukaran. Yang di sini artinya setelah menemukan catatan mail exchange, MTI terhubung ke server pertukaran mail exchange server yang dimana untuk menyampaikan pesannya. Lalu yang keenam, email diterima oleh server pertukaran. Di sini maksudnya itu server pertukaran itu menerima pesan dan mengirimkannya ke mail delivery agent MDA. Lalu yang ketujuh yaitu MDA menyimpan emailnya. MDA ini menyimpan email yang diterima dan menunggu pengguna untuk mengambilnya. Lalu yang terakhir, cara kerja yang terakhir dari protokol SMTP merupakan email dapat diambil oleh pengguna. Di sini maksudnya pengguna dapat mengambil email yang tersimpan di MDA menggunakan mail user agent atau MUI. MUI dapat diakses dengan login dan memasukkan password. Dalam cara kerja protokol SMTP ini melalui berbagai komponen yang ada dan server untuk mencapai penerima akhir dan dapat diakses oleh pengguna melalui MUA. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan SMTP. Kelebihan dari SMTP ini yaitu yang pertama, proses pengiriman email secara optimal. Lalu yang kedua, server SMTP akan berusaha mengirim pesan sampai transmisinya itu berhasil. Yang ketiga, mudah digunakan tanpa perlu mengatur outgoing server sendiri. Yang keempat, yang terakhir yaitu jika terjadinya kegagalan dalam pengiriman pesan, SMTP akan menjelaskan alasannya. Lalu kekurangan dari SMTP, yang pertama, firewall bisa saja memblokir port yang digunakan SMTP. Yang kedua yaitu email yang terlalu panjang akan ditolak oleh server dari SMTP sendiri. Yang ketiga, protokol standar SMTP masih rentan terhadap serangan malware di server. Baik, sekian penjelasan dari SMTP. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.